Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, kali ini datang lagi pertanyaan dari salah satu subscriber, mungkin dari penonton setia Sona Sejarah Channel, yang mana channel ini selalu menginformasikan seputar rangkaian ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, beliau atas nama Pak Purwanto ya, Purwanto Konino, nama akunnya ya, 6070. Nah, pertanyaannya ini mohon betul-betul disimak dan diperhatikan supaya nanti yang lain juga kebagian ilmunya seperti itu. Oh, ini terkait dengan badal umrah ya. Pak Ustadz, apakah badal umroh satu paket? Bisa juga dilihat nanti di depan ini layar ya. Apakah badal umroh satu paket itu bisa untuk 2 orang? Untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, seperti itu. Mungkin maksudnya gini, apakah ketika kita sudah berniat ihram umroh, ya kan, satu niat itu apa bisa dijamak 2 orang atau 3 orang? Mungkin seperti itulah ya. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak Purwanto yang bertanya masalah bisa atau tidaknya ya satu paket bisa langsung 2 orang. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Purwanto tadi, perlu saya meluruskan. Jadi kalau untuk satu niatan, untuk sekali niat itu tidak boleh 2 orang Pak. Artinya tidak boleh 2 orang atau lebih, itu tidak boleh. Jadi setiap satu niat itu harus 1 orang. Contoh gampangnya gini, kemarin mungkin ini juga sudah pernah saya jelaskan dari Madinah ya, teknis-teknis yang dari Madinah maksud saya. Jadi seumpama Bapak nanti ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Madinah, ini kan biasanya kebanyakan jemaah umroh langsung Madinah. Jadi ketika sampai di Madinah itu biasanya ambil mekot yang ke Mekahnya itu untuk diri sendiri. Jadi umroh yang pertama atau yang perdana itu umroh untuk diri sendiri dulu. Jadi kewajiban umrohnya untuk diri sendiri, seperti itulah. Kemudian setelah Bapak nanti melakukan tawaf, sa'i, ya kan, tahallul, udah selesai kewajiban umrohnya, rukun-rukun umrohnya, maka Bapak nanti itu nyampe di Mekah ada jeda waktu. Ada jeda waktu mungkin 1 hari lah, itu istirahat. Biasanya dikasih kelonggaran, dikasih free program setiap travel seperti itu. Nah, kalau bisa, ini kalau bisa sekedar saran ya, ketika Bapak sampai di Mekah, pada saat free program atau nggak ada acara, sebaiknya minta antar sama tim pembimbing. Ya, minta antar ke tim pembimbing, paling tidak ya ambil mekot terdekat dengan Masjidil Haram, namanya Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Itu paling dekatnya di sana tempat mekot, karena kalau tempat mekot yang lain itu kan jauh semua. Misalkan Hudaybiyah, kemudian Ji'rana, apalagi Kornol Manazil, itu jauh-jauh semua. Jadi ini hanya sekedar masukan kalau misalkan Bapak nanti kan orang tuanya 2 nih yang meninggal. Jadi pertama nyampe di Mekah, ketika ada free program minta antar ke guide tournya, seperti itu. Jadi caranya mudah, Pak Ustadz minta tolong dong saya carikan taksi, minta antar ke tempat mikot gitu kan. Paling dekat dari sini mungkin hanya 20 real lah, kalau PP 40 real ya kan. Tinggal dirupiahkan aja berapa itu kursnya gitu. Jadi nanti Bapak akan diantar sama guide tournya ke Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Ambil mikot di sana untuk almarhum, misalkan orang tua perempuan dulu, ibu misalkan. Nanti dipandu sama guide tournya. Seperti itu. Ini hanya sekedar masukan loh ya. Nah, jadi minta diantar ke sana, nanti dipandu. Mungkin Bapak nanti bisa juga didampingi guide tournya selama tawaf dan sa'i. Kalau memang nggak ada kesibukan guide tournya ya, karena biasanya untuk guide tour sendiri itu super sibuk, nah, seperti itu. Kadang ngurus inilah, itulah, dan segala macam. Karena yang diurus, yang didampingi bukan hanya 1 atau 2 orang. Bisa puluhan gitu kan. Kalau satu bis kan bisa 40 jemaah. Jadi kadang ada yang perlu ini, perlu itu gitu. Jadi itu yang pertama.
Bapak harus minta antar ke tempat masjid mikot terdekat. Kemudian setelah itu Bapak melakukan badal umroh untuk almarhum ibu. Ya, jadi ibu didahulukan dulu. Kemudian ini kan keesokan harinya mungkin ini ada program city tour atau ziarah ya dari Mekah. Itu nanti ziarah ke beberapa tempat sejarah. Pertama Jabal Thur. Ini juga sudah saya bahas kemarin. Kemudian Padang Arafah, kemudian Mina, Musdalifah, Mina, terakhir ke Ji'ronah untuk mengambil mikot umroh, yaitu umroh yang kedua. Ini yang dari travel loh ya. Jadi travel itu biasanya kalau paket 12 hari hanya memfasilitasi 2 kali umroh. Maksudnya bisnya seperti itu ya, atau transportnya. Jadi difasilitasi 2 kali. Pertama dari Madinah, yang kedua nanti pada saat city tour. Nah, pada saat city tour, Bapak ini kan kemarin sudah saya kasih gambaran gitu kan. Sebelum Bapak berangkat ziarah city tour, udah mandi ihram dulu sebelum subuh gitu kan. Kemudian apa sih yang disunahkan dalam ihram itu nanti kan dikasih tahu sama tim pembimbingnya. Pertama mandi ihram, potong kuku, potong bulu-bulu dan segala macam itu sunnah, gitu kan. Kemudian pakai baju ihram itu sebelum berangkat, Pak. Jadi Bapak sebelum berangkat kemana? Ke Ji'ronah atau sebelum berangkat city tour. Kemarin mungkin belum begitu jelas, jadi saya jelasin sekarang. Sebelum berangkat naik bis city tour itu udah dipakai baju ihramnya. Loh, nanti gimana Ustadz? Apa nggak ribet? Nggak ribet menurut saya, malah lebih ribet itu kalau pakai baju biasa, kalau nanti harus gantikan ihramnya di Masjid Ji'ronah, itu lebih ribet lagi menurut saya. Kalau dipakai dari hotel, wah udah enak lah menurut saya. Tapi ini catatan loh, walaupun Bapak udah pakai baju ihram dari hotel, itu masih bisa pakai celana dalam, Pak. Masih bisa, ya. Kalau ibu-ibu saya nggak membahas, kalau ibu-ibu udah, yang jelas udah komplit semua ya kalau pakai baju ihram seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak udah nggak pakai nggak memakai pakaian yang berjahit dari hotel, ya latihan lah gitu kan. Seperti Bapak waktu dari Madinah gitu. Jadi Bapak itu nanti berangkat dalam kondisi berpakaian ihram. Jadi nanti sampai di mana? Di Masjid Mikot Ji'ronah langsung sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Lalu gimana Ustadz pada saat city tour? Ya nggak apa-apa, nggak mengganggu sama sekali gitu loh. Malahan kalau kita ambil foto-foto di Padang Arafah, kemudian di Jabal Thur dalam kondisi berpakaian ihram malah lebih bagus gitu loh. Kesannya itu seperti orang yang melakukan ibadah haji walaupun kita umroh. Jadi ketika foto di depan Jabal Rahmah atau di Padang Arafah di tempat-tempat yang lain, kesannya kita seperti orang melakukan ibadah haji gitu loh. Jadi nggak ada permasalahan sama sekali mengenai baju ihram ini ya. Nah ini sedikit gambaran. Jadi yang pertama saya ulangi supaya paham. Yang pertama umroh diri sendiri dari mana? Dari Madinah. Kemudian nanti ada jeda waktu itu 1 hari, biasanya free program. Bapak, Ibu, siapa aja ya yang mau umroh kedua kalinya minta antar ke guide tournya ke Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah, paling dekat dengan Masjidil Haram. Itu udah dapat 2 kali umroh. Umroh wajib sudah, umroh sunnah untuk almarhum ibu sudah. Nah yang ketiga kalinya ini nanti untuk almarhum bapak, ya almarhum bapak, supaya supaya nanti kena semua gitu loh. Jadi menurut saya amalia seperti ini memang luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Purwanto ya. Jadi Bapak nanti udah umroh wajib ya kan dari Madinah, kemudian yang kedua dari Masjid Tan'im untuk almarhum ibu, dan yang ketiga dari Ji'ronah untuk almarhum Bapak. Nah seperti itu. Jadi tiga-tiganya kena semua, Masya Allah tabarakallah. Sehingga berbanggalah kita seorang anak ketika bisa mengirimkan amal kebaikan ya kan, kemudian doa-doa terbaik, doa-doa terindah untuk almarhum orang tua, yaitu baik bapak maupun ibu. Karena pada dasarnya seperti yang sering saya sampaikan, orang yang meninggal yang ada di alam kubur itu nunggu kiriman amal, kiriman doa dari putra putrinya. Sebagaimana yang kita mungkin fahami, orang tua kita nggak pernah
menunggu balas budi dari kebaikan anak. Tapi kita selaku anak ya, yaitu birrul walidain, mulai kita lahir itu sudah punya tanggung jawab pada orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita yang punya tanggung jawab, seperti itu. Jadi kita semenjak lahir itu sebetulnya pada hakikatnya sudah punya tanggung jawab. Kenapa? Karena ibu kita sudah mengandung, ya kan, 9 bulan, 10 hari dan seterusnya. Ya, dia capeknya luar biasa, tapi nggak pernah dia menuntut, ya kan, kalau gede minta ini, kalau besar minta itu, nggak pernah nuntut. Tapi paling tidak kita selaku anak putra putri yang soleh, kirimkanlah amal baik. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada hakikatnya almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu ibarat orang yang sedang tenggelam di dasar laut. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Jadi orang yang sudah meninggal ke alam kubur, yang ada di alam kubur itu ibarat orang yang sedang tenggelam di dasar laut. Dia selalu menunggu pertolongan, dia selalu minta perlindungan, yang tidak setiap pertolongan itu bisa bermanfaat untuk dia. Jadi kalau digambarkan gitu kan, kalau diibaratkan orang tenggelam di dasar laut, maksudnya tenggelam di laut, dia mau dikasih emas 1 kintal kayaknya udah nggak mau gitu loh. Tapi kalau dikasih ban bekas, itu kan pertolongan yang lain, mungkin yang bisa menyelamatkan dia itu yang lebih berharga. Sama halnya dengan orang meninggal, seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Jadi kalau bisa Bapak Ibu nantinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 2 tanah suci Mekah Madinah, ketika selesai melakukan kewajiban-kewajiban sendiri, baru selalu kirimkanlah amal kebaikan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk masalah niat, ya kan, 1 paket umroh ini tidak bisa dijamak. Jadi 1 niat itu cukup 1 orang, 2 niat 2 orang, seperti itu. Jadi kalau Bapak, Ibu nggak capek, ya monggo, silakan. Dari Madinah udah selesai, nanti keesokan harinya dari Tan'im. Kemudian nanti keesokan harinya lagi, waktu city tour untuk orang tua atau siapa, silahkan. Bahkan kadang ada juga Bapak Ibu, ya, orang yang memang betul-betul semangat jemaah umroh itu ya, walaupun udah 3 kali umroh masih mau nambah lagi. Kan setelah city tour biasanya ada free program lagi, itu biasanya pengen diantar lagi ke Masjid Tan'im. Katanya ada yang mau umrohkan saudaranya atau gurunya bahkan, seperti itu. Jadi saya rasa paham ya masalah pertanyaan dari Pak Purwanto ini. Jadi untuk 1 niat itu 1 orang. Nah ini cuma seumpama, kalau Bapak nggak mampu fisik, pengen melakukan ibadah umroh, ya kan, tapi fisiknya udah nggak kuat, mau nambah 2 kali, 3 kali nggak kuat, ya kalau memang ada sisa uang, tinggal minta tolong sama tim pembimbingnya atau guide tournya. Pak Ustadz, saya minta tolong karena saya udah 2 kali umroh, ini udah nggak mampu Ustadz, capek luar biasa, seperti itu. Saya minta tolong Ustadz, almarhum bapak saya besok diumrohkan. Seperti itu nggak apa-apa Bapak Ibu, ya, diumrohkan, tolong, saya minta tolong Ustadz. Dan kalau bisa Pak Ustadz yang mengerjakan, jangan orang lain, karena saya udah percaya sama Pak Ustadz. Gitu aja. Jadi mudah dan gampang. Intinya pokoknya 1 niat hanya 1 orang. Saya rasa jelas ya. Kalau menurut saya badal umroh ini masih enak Bapak Ibu, nggak seperti membadal hajikan. Karena kalau membadal hajikan itu kan setahun sekali, ya kan. Belum tentu umur kita nyampe gitu kan. Tapi kalau badal umroh, wah, ini yang penting Bapak kuat ya, yang penting Pak Purwanto kuat, siapapun yang mau badal umroh kan yang penting kuat, mau umroh 2 kali, 3 kali, misalkan 1 hari 2 kali juga boleh, yang penting fisiknya kuat. Beda lagi dengan badal haji. Badal haji itu kan setahun sekali gitu loh. Jadi waktunya ditentukan. Jadi saya rasa paham ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan cuplikan yang singkat ini cukup bermanfaat dan memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan yang belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah, bisa melakukan ibadah umrah untuk diri sendiri, terlebih nanti bisa membadal umrohkan almarhum orang tua kita yang sudah meninggal. Karena dengan kita selalu taat, birrul walidain kepada orang tua kita, insya Allah rizki kita
gak bakalan kurang sedikit pun Bapak Ibu. Makanya ini sering saya ceritakan ya. Pernah satu ketika saya dikasih badal umroh, ini sedikit tambahan cerita aja, sama salah satu jemaah dulu, ada dari Banten ya. Kemudian dia tuh ngasih badal ke saya, badal umroh, nitip badal gitu kan untuk dikerjakan. Nah, ketika Bapak ini udah pulang ke Indonesia, dia telepon ke saya, Pak Ustadz, apa badal umroh kemarin yang saya titip udah dikerjakan Pak Ustadz? Saya bilang, Alhamdulillah Pak, saya sudah kerjakan. Dia langsung nangis. Jadi dia langsung nangis, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 3 malam bermimpi itu berturut-turut Pak Ustadz. Dalam mimpi saya itu orang tua saya datang dalam kondisi berpakaian ihram putih. Dalam kondisi berpakaian ihram putih, harum banget Pak Ustadz. Jadi dia sambil mengatakan, nak, terima kasih. Ini yang saya tunggu-tunggu nak. Jadi ini, pokoknya saya sendiri yang dengerin tuh merinding gitu kan. Kayak di film-film seperti itu Bapak Ibu. Terus dia itu sambil kayaknya agak terharu gitu. Saya sendiri juga terharu juga mendengar mimpi itu gitu loh. Terus saya jawab, mudah-mudahan saya juga mendapat pahalanya Pak. Jadi dia setiap tahun walaupun dia nggak umroh itu selalu calling saya. Selalu WA saya, kadang nitip badal umroh gitu kan. Dengan izin Allah, Alhamdulillah, ketika kita taat birrul walidain kepada orang tua kita, Masya Allah, dia buka perusahaan mebel Bapak Ibu. Masya Allah, semakin lancar usahanya. Gak bakalan berkurang rezekinya Bapak Ibu kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Apa sebab? Karena orang tua kita yang sudah meninggal, kita kasih mau kita kasih makanan kesukaan dia nggak mungkin. Yang tadinya suka sate, opor ayam, rendang, udah nggak mungkin. Kecuali amal-amal kebaikan yang bisa dikirim. Seperti itu. Masya Allah, saya 2 kali nyampe ke rumah beliau. Masya Allah, perusahaannya luar biasa. Seperti itu. Ini hanya sedikit cerita, tapi mudah-mudahan bisa diresapi, bisa direnungi, dan bisa menjadi tambahan semangat nanti ketika Bapak Ibu bisa berangkat ke 2 tanah suci Mekah Madinah. Kalau mampu umrohkan sendiri, tapi kalau tidak mampu tinggal nyuruh ustadz atau pembimbingnya. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.